Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai pulang Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Kiranya di sore hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sore bagi kita semuanya, diberkatilah kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, masih kami melanjutkan tentang firman Allah, tentang kejatuhan bagian ketiga ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti satu demi satu, sehingga kami tidak akan terjatuh oleh karena kami tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tolong supaya kami adalah orang-orang yang tangguh, dan kami tahu apa itu posse pocare et posse non pocare, yaitu kemampuan untuk tidak berbuat dosa dan kemampuan untuk berbuat dosa. Dan kami tidak ingin kemampuan kami untuk berbuat dosa, tapi kami selalu ingin berbuat apa yang tidak berbuat dosa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yehezkiel 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya hanya sampai bacakan ayat yang ke-7. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, akulah adalah Allah, aku duduk di atas tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmat melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaan, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku akan membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu yang dinajiskan. Puji nama Tuhan. Masih dalam kejatuhan, tetapi tentu pertanyaannya masih sama tapi terkait dengan Yehezkiel 28 ayat 1 sampai dengan 10. Anda bisa baca di rumah. Dan tema masih kejatuhan yang ketiga ya di sore hari ini. Dan biarlah kita dengan mengetahui kita tidak lagi melakukan apa yang membuat kita bisa terjatuh. Yang pertanyaannya adalah, apakah hal-hal yang mengakibatkan kejatuhan, hal-hal yang menyebabkan kejatuhan menurut Yehezkiel 28 ayat 1 sampai 10 adalah pertama, menempatkan diri sama seperti Allah. Ya, ini. Jadi kita manusia ciptaan Allah, lalu seolah-olah menempatkan diri kita ini seperti Allah. Pencipta kita rendahkan, ciptaannya merendahkan sang pencipta. Ini sudah kebalik-balik. Dan itu sebabnya Allah tidak senang dengan sikap hati yang seperti itu. Dan kita sudah baca bagaimana ayat 8, 9,
10 itu dia akan dihancurkan, diturunkan ke dalam dunia orang mati. Dan menempatkan diri seolah-olah sama seperti Allah atau Allah itu sendiri. Wah, itu sangat berbahaya. Biarlah kita sebagai orang ya manusia tetap mengakui kemanusiaan kita. Jangan manusia mengaku Allah. Tapi kalau Allah mengaku manusia, itu lumrah. Karena apa? Dia karena tahu bahwa manusia tidak akan bisa terselamatkan dengan keadaannya yang berdosa itu. Perlu orang juru selamat yang tidak berdosa, yang mampu melakukannya. Itulah sebabnya Yesus turun dari dunia sana, dari sorga, turun ke dalam dunia ini untuk menyucikan kita, membenarkan kita. Dengan matinya dari kayu salib, kita dibenarkan. Oleh kematiannya kita mendapatkan keselamatan, anugerah yang daripada Tuhan yang cuma-cuma itu. Tetapi ciptaannya tidak boleh merasa dia menjadi Tuhan. Nggak boleh kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Yang kadang-kadang tanpa kita sadari, kita merasa tidak butuh Tuhan, tidak butuh energi kekuatan dari Tuhan. Dengan cara ya kita tidak pernah berseru lagi kepada dia, karena kita merasa dengan kekuatan saya sudah cukup, dengan kemampuan saya, dengan skill saya, itu saya pikir saya sudah cukup. Tapi itu membuat kita sebenarnya mengatakan, aku ini Allah, tidak butuh pertolongan siapa-siapa. Aku ini walaupun aku manusia tapi aku Allah. Kan ada banyak itu yang mengaku dari India, sepertinya dia Allah, reinkarnasi dari siapa saja dan lain sebagainya. Dan tidak perlu kita mengikuti orang-orang seperti ini. Dan itu memang sudah, kalau setan bisa melakukan itu, walaupun gambaran dari Raja Tirus yang memiliki kesombongan, tinggi hati yang begitu luar biasa, keangkuhan yang begitu luar biasa, sehingga menyamakan dirinya yang manusia menjadi Allah. Dan demikian juga setan itu. Kan itu juga, dia ciptaannya tapi mau jadi sang pencipta. Ya nggak bisa. Ciptaan adalah tetap ciptaan, pencipta adalah tetap pencipta. Ciptaan tidak bisa melawan pencipta, tapi pencipta bisa menghancurkan yang diciptakannya. Sama seperti seorang ahli membuat tanah liat itu, membuat tembikar priok itu atau yang lain-lain. Saya sudah pernah menyaksikan bagaimana seorang ahli tembikar itu membuatnya begitu rupa, membentuknya begitu rupa. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, dihancurkannya lagi, lalu dibentuknya lagi, dan sampai akhirnya melalui proses pembakaran dan lain sebagainya, ya dibentuk begitu rupa sampai akhirnya menjadi sebuah alat dari tanah liat yang tadinya tidak berarti menjadi berarti, oleh karena diciptakan, dibuat oleh sang ahli tembikar tersebut atau pembentuk tersebut. Dan demikian juga Tuhan, kita nggak bisa macam-macam dengan Tuhan. Tuhan lah yang bisa macam-macam dengan Tuhan kita. Tapi yang mau saya katakan, ketika kita menyenangkan, menyelaraskan hati Tuhan, tidak merasa diri kita Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan yang sejati dari Tuhan. Yang kedua, yang penyebabnya, yang menyebabkan kejatuhan yang kedua, kata firman Allah, adalah memiliki hikmat yang disalahgunakan. 3:4, saya bacakan 3:4. Memang hikmatmu lebih hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Wow, hikmatnya melebihi hikmat daripada Daniel. Tidak ada yang rahasia bagi dia, semua dia tahu. Oleh karena hikmat yang Tuhan
anugerahkan kepada Raja Tirus. Tapi oleh karena hikmat ini, dia tidak mempergunakan hikmatnya untuk sesuatu yang baik, tapi justru digunakan untuk keangkuhannya. Hikmatnya disalahgunakan. Alkitab mengatakan bahwa dengan dia mengetahui segala rahasia, tidak ada yang tersembunyi bagi dia, karena dia punya hikmat yang begitu luar biasa. Dan hikmatnya melebihi Daniel, kata firman Allah. Dengan hikmatnya dia memperoleh kekayaan, menaruh di perbenarannya emas, perak, uang, dan lain sebagainya, permata, apapun yang berharga. Ya, ini menyalahgunakan hikmat yang dia peroleh. Bukan dengan hikmat itu dia semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa dia bisa menerima semua itu. Dan dengan hikmat ini dia bisa memimpin dengan jauh lebih baik. Dengan hikmat yang diperoleh dari Tuhan itu, dia bisa melakukan yang jauh lebih baik. Tapi justru disitulah permasalahannya. Hikmat yang dia miliki yang melebihi Daniel, kata firman Allah, dia pakai untuk sesuatu yang hanya untuk kepentingannya, yang mengakibatkan kesombongan yang begitu luar biasa. Raja Tirus ini tidak lagi mematuhi Tuhan karena dia merasa hebat. Bukankah demikian malaikat Allah yang telah jatuh itu? Hikmat yang dari Tuhan datang untuk bisa memimpin puji-pujian, membuat lagu-lagu untuk pujian kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada dia, dan dia menjadi pemimpin. Lucifer menjadi pemimpin, tapi kemudian dia merasa tidak puas dengan semuanya itu, dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu. Dia memberontak. Bahkan kita katakan dalam Wahyu 12 ayat 4 itu, dia menyeret sepertiga bintang-bintang itu. Dan kita katakan dia dijatuhkan ke bumi ini. Dan itu sebabnya saya dan saudara menderita oleh karena perbuatan-perbuatan jahat mereka, dan yang memakai manusia untuk meniru perbuatannya di bumi ini. Tapi untungnya kita punya Tuhan yang, sekali lagi saya katakan, posse peccare et posse non peccare. Memang manusia punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa, punya kemampuan untuk berbuat dosa. Tapi manusia punya kemampuan untuk berbuat dosa ketika dia bersama dengan setan. Kita punya kemampuan tidak berbuat dosa ketika kita bersama dengan Allah. Dan terbukti bahwa setan dengan kemampuannya berbuat dosa, dia bisa menjatuhkan orang yang berhikmat sekalipun, orang yang hebat sekalipun, dan setan bisa melakukannya. Jangan terheran-heran dengan itu. Dan itu sebabnya kalau hikmat Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai untuk membangun diri kita, membangun orang lain. Kita gunakan untuk sesuatu yang lebih positif di tengah-tengah dunia ini. Dan lalu yang ketiga adalah yang ayat kelima. Ayat kelima saya bacakan. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena engkau menjadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, karena hatimu menempatkan dirimu karena Allah, maka sama dengan Allah, maka aku akan membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. 8. Engkau diturunkan ke lubang kubur, engkau mati seperti orang mati terbur di tengah lautan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi keahlian di sini dimanipulasi. Kalau kita baca terus ayat-ayat itu, bagaimana keahlian yang digunakan itu dipakai untuk menipu, untuk melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Dan kita, keahlian bisa menghancurkan hidup kita. Lihat saja orang-orang yang ahli dalam membuat nuklir,
menakut-nakuti orang dan ini dan sebagainya, yang membuat perang dan lain sebagainya. Ya, kita sebagai anak bangsa memang perlu maju. Memang dikatakan keseimbangan akan membawa rasa hormat satu dengan yang lain. Ya, sehingga kita berdoa kepada anak bangsa di Indonesia ini semakin banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat yang betul pemerintah juga menghargai mereka sehingga mereka tidak tinggal di luar negeri sana dan pada akhirnya dipakai oleh orang-orang luar sana. Hargai para orang-orang yang hebat itu dan berikan kesempatan untuk melakukan terobosan-terobosan baru di negeri ini sehingga kita punya orang-orang hebat itu tidak terus digunakan oleh orang-orang di luar sana, tetapi bangsa sendiri dengan mereka direkrut di bangsa ini dengan dihargai begitu baik, maka saya yakin dan percaya Indonesia akan jauh lebih baik. Tapi karena kadangkala koneksi demi koneksi, orang-orang yang tidak layak pun didudukkan di tempat posisi yang strategis, bukan diberikan ke tempat di mana orang-orang yang cakap, orang-orang yang mampu untuk mengembangkan bangsa ini, tapi justru karena sistem politik yang harus digandeng begitu luar biasa. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, ya Indonesia, kita doakan supaya bisa meninggalkan cara-cara yang lama dan memakai cara-cara yang baik untuk bisa teknologi kita maju, persenjataan kita maju, sehingga kita menjadi bangsa yang disegani, dihormati, bukan karena kita berbuat jahat, tetapi karena kita juga punya kemampuan-kemampuan, tapi bukan disalahgunakan. Dan Raja Tirus mempergunakan itu hanya untuk kepentingannya, bahkan untuk sesuatu yang jauh lebih tidak baik. Besok saya akan sampaikan bahwa bagaimana Raja Tirus menggunakan itu untuk sesuatu yang tidak baik. Dan itulah sebabnya saya katakan kejatuhan ini kita perlu pelajari dari mereka-mereka yang disamakan dengan malaikat Tuhan, walaupun dalam kita tahu bahwa yang kita baca ini tentang Raja Tirus, ya, tetapi Tuhan menyamakan kejatuhan Raja Tirus itu karena kejatuhan malaikat yang dari surga sana. Jadi hal yang sama juga akan bisa dipakai untuk orang-orang manusia zaman akhir ini. Dan manusia-manusia itu kita lihat ada yang menempatkan diri sama seperti Allah, ada yang memiliki hikmat tetapi menyalahgunakan. Bayangkan ya, kita ini makanan bergizi, dikatakan setiap hari 1 ekor sapi dipotong, jadi ada 19.000 SPPG, jadi satu hari itu 19.000 ekor. Tapi ternyata setelah ada di medsos bagaimana orang-orang saya 1 bulan belum tentu 1 kali memakan daging sapi itu, tapi diekspos begitu luar biasa. Itu sebabnya kenapa saya tidak setuju. Kalaupun saya setuju, ya diuangkan saja sampai kepada mereka murni diterima, tidak lagi ada pendos, tidak ada lagi ini dan itu, tidak lagi, sampaikan saja supaya betul-betul rakyat miskin itu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berarti. Mereka bisa membangun dirinya dengan uang 5.600.000, karena saya pernah dengar di medsos, dengan 1 triliun itu bisa dibagi kepada orang-orang miskin 5,6 juta lebih per bulan, dan itu bisa mengangkat harkat martabat mereka dan bisa meningkatkan taraf hidup mereka dan bisa mereka melakukan terobosan-terobosan ekonomi dalam kehidupan mereka. Kalau saja itu diberikan pemerintah setiap bulan kepada mereka, daripada hanya ratusan, ribuan saja yang terima tiap hari, dan pada akhirnya setiap bulan 300 atau sampai 500.000, menjadi kecil sekali. Yang dapat siapa? Ya pedagang, pendors, dan orang-orang kepala-kepala proyek dan lain sebagainya. Dan sebagaimana kenapa Pak Presiden kita tidak melakukan sebagaimana janji politiknya untuk
salah satu yang saya sempat dengar pada waktu itu adalah dia menggratiskan sampai ke perguruan tinggi. Itu saja, dari SD sampai perguruan tinggi digratiskan pendidikan itu, daripada makan yang hanya sampai kepada orang-orang tertentu saja. Dan tentu itu tidak baik. Nah, jadi kepintaran, keahlian harus digunakan untuk sesuatu yang positif di bangsa ini. Apa saja kepintaran kita? Berbahasakah, keahlian kita membangun teknologi nuklir kah, atau apa saja keahlian? Jangan salah gunakan. Tapi setan seringkali menggunakan keahlian itu untuk menghancurkan dirinya dan menghancurkan orang lain. Dan biarlah kita sebagai orang yang percaya bahwa engkau jauh lebih hebat, kita lebih daripada pemenang. Kenapa saya mengatakan ini? Mengapa saya membawanya berulang-ulang walaupun dalam contoh-contoh yang lain? Karena saya tidak ingin manusia itu jatuh dalam dosa karena ketidaktahuan. Dan mungkin biasanya nggak apa-apa kok, ini kan hanya terpleset dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa kita adalah Allah yang bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harus mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan setan menjatuhkan kita. Kejatuhan setan biarlah dia alami sendiri, tapi jangan umat Tuhan mengalaminya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih dan rahmat-Mu terus ada dalam hidup kami, dan kemurahan tak ada dalam hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau engkau sedang sakit apapun engkau, ayo arahkan tanganmu kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Datang kepada mereka, tumpangkan tangan mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh bidur Yesus engkau sembuh. Dan ketika engkau mengalami problema dalam hidupmu, serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihatlah orang-orang yang menyerahkan persoalannya kepada mereka, kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan menjadi alat di tangan setan. Ingat, posse peccare et posse non peccare. Jadi posse peccare et posse non peccare itu akan membuat kita mengerti siapa kita. Ada kemampuan berbuat dosa, ada kemampuan berbuat dosa, ada kemampuan tidak berdosa. Karena kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kemampuan kita tidak berbuat dosa. Kalau kita hidup bersama setan, kemampuan kita berbuat dosa. Haleluya. Semoga pilihan kita adalah tidak berbuat dosa. Dan ingat, kalau kita mau donasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Mantap, mantap, mantap. Selamat sore. Semoga kita tetap dalam pemberian Tuhan, dan kalau nanti kita istirahat, jangan lupa untuk berdoa dan menyampaikan segala sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, menyembah Dia dan memperkatakan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati.